Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Ali Murtado, MSI, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Lisa Afriani dengan NPM 2111080052. Kelas 7A, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya akan mempresentasikan perihal ujian komprehensif yang bertemakan kualitas pribadi konselor. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu ada pengertian kualitas pribadi konselor, yang kedua kualitas pribadi yang harus dimiliki konselor, yang ketiga yaitu berbagai topik tentang kualitas pribadi konselor. Yang keempat ada pentingnya kualitas pribadi konselor. Yang kelima cara mengembangkan kualitas pribadi konselor. Yang keenam ruang lingkup kualitas pribadi konselor. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Materi yang pertama yaitu pengertian kualitas pribadi konselor. Kualitas pribadi konselor adalah karakteristik yang dimiliki konselor untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kualitas pribadi konselor sangat penting dalam konseling karena mempengaruhi keberhasilan layanan konseling. Kualitas pribadi konselor mengacu pada karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang dimiliki konselor sehingga mampu menjalankan perannya secara efektif. Kualitas ini mencakup aspek kepribadian, sikap, dan keterampilan interpersonal yang menunjang proses konseling. Materi selanjutnya yaitu kualitas pribadi yang harus dimiliki konselor. Ada 10 kualitas. Yang pertama, kepercayaan diri. Yang kedua, kepribadian yang stabil. Yang ketiga, kepekaan interpersonal. Yang keempat, komitmen pada etika profesi. Yang kelima, kemampuan mendengar aktif. Yang keenam, empati. Ketujuh, kehangatan. Kedelapan, kredibilitas. Kesembilan, kesabaran. Dan yang terakhir, keterbukaan. Yang pertama, ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah konselor harus percaya diri dalam menangani konseling yang ditunjukkan melalui sikap tegas dan tidak ragu dalam memberikan panduan. Yang kedua ada kepribadian yang stabil. Konselor harus memiliki kestabilan emosi, mampu mengelola stres dan menunjukkan ketenangan dalam situasi sulit. Stabilitas ini penting agar konselor dapat memberikan dukungan yang konsisten. Yang ketiga ada kepekaan interpersonal, yaitu konselor harus peka terhadap ekspresi nonverbal, bahasa tubuh, dan emosi konseling yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung. Yang keempat adalah komitmen pada etika profesi, yaitu konselor harus menjaga kerahasiaan, tidak melanggar hak konseling, dan selalu bertindak sesuai dengan kode etik profesi. Yang kelima ada kemampuan mendengarkan aktif, yaitu konselor harus mampu mendengarkan secara penuh perhatian, memahami isi dan emosi yang disampaikan konseling, serta merespon dengan tepat. Yang keenam ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan perspektif konseling tanpa menghakimi. Empati memungkinkan konselor membangun hubungan yang hangat dan penuh pengertian dengan konseling. Yang ketujuh ada kehangatan, yaitu sikap ramah, penuh perhatian, dan tulus dalam berinteraksi dengan konseling, sehingga menciptakan rasa nyaman bagi konseling untuk berbagi. Yang kedelapan ada kredibilitas, yaitu konselor harus dipercaya dan dihormati oleh konseling. Kredibilitas ini dibangun melalui sikap jujur, etis, dan profesional. Yang kesembilan ada kesabaran, yaitu konselor harus sabar menghadapi berbagai situasi dan konseling dengan masalah yang kompleks. Kesabaran membantu konselor tetap tenang dan mendukung konseling dengan efektif. Dan yang terakhir ada keterbukaan. Konselor harus terbuka terhadap pengalaman, latar belakang, dan pandangan konseling tanpa prasangka. Hal ini juga melibatkan keterbukaan terhadap masukan dan perkembangan pribadi. Materi selanjutnya itu berbagai topik tentang kualitas pribadi konselor. Ada 10, yaitu
Yang pertama, pemahaman diri dan kesadaran diri. Yang kedua, karakteristik dan kualitas pribadi konselor. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi. Yang keempat, etika dan profesionalisme konselor. Yang kelima, aplikasi teori konseling pada kepribadian konselor. Yang keenam, kecerdasan emosional. Yang ketujuh, pengembangan kompetensi budaya. Yang kedelapan, pengelolaan konflik dan masalah pribadi. Yang kesembilan, peningkatan diri dan belajar berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu prinsip humanistik dalam konseling. Yang pertama yaitu pemahaman diri dan kesadaran diri, ada 3 poin. Poin pertama, pentingnya mengenal diri sendiri. Poin kedua, identifikasi nilai keyakinan dan bias pribadi. Poin ketiga, pengelolaan emosi dan stres. Yang kedua, ada karakteristik dan kualitas pribadi konselor. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu empati, kesabaran, dan kemampuan mendengar aktif. Poin kedua, kejujuran, integritas, dan otentisitas. Poin ketiga, kestabilan emosional dan daya tahan mental. Poin keempat, rasa hormat terhadap klien. Yang ketiga yaitu ada komunikasi antar pribadi, ada 4 poin. Poin pertama, teknik mendengarkan aktif. Poin kedua, penerimaan tanpa syarat. Poin ketiga, teknik bertanya yang mendalam tetapi tidak menghakimi. Poin keempat, bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal. Nomor 5 yaitu aplikasi teori konseling pada kepribadian konselor. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu kesesuaian antara kualitas pribadi konselor dengan pendekatan yang digunakan. Poin kedua, peran kepribadian konselor dalam berbagai pendekatan konseling, misalnya pendekatan humanistik, kognitif, behavioral, atau psikoanalisis. Yang keenam yaitu kecerdasan emosional. Ada 3 poin, yaitu poin pertama, memahami dan mengelola emosi sendiri dan orang lain. Poin kedua, empati sebagai elemen kecerdasan emosional. Poin ketiga, hubungan kecerdasan emosional dengan efektivitas konseling. Yang ketujuh yaitu ada pengembangan kompetensi budaya. Ada 2 poin. Poin pertama, kesadaran akan perbedaan budaya, agama, dan nilai sosial. Poin kedua, strategi membangun hubungan dengan klien dari latar belakang yang beragam. Nomor 8 yaitu pengelolaan konflik dan masalah pribadi. Ada 2 poin, yaitu poin pertama, cara mengatasi konflik internal. Poin kedua, pengaruh masalah pribadi terhadap profesionalisme. Poin ketiga, nomor 9 yaitu peningkatan diri dan belajar berkelanjutan. Ada 3 poin. Poin pertama, pentingnya supervisi dan refleksi. Poin kedua, meningkatkan kemampuan konseling melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Poin ketiga, membuka diri terhadap umpan balik untuk perbaikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip humanistik dalam konseling. Ada 3 poin. Poin pertama, fokus pada potensi klien untuk berkembang. Poin kedua, penerimaan klien secara utuh sebagai manusia. Poin ketiga, hubungan terapeutik sebagai faktor utama keberhasilan konseling. Materi selanjutnya yaitu pentingnya kualitas pribadi konselor. Ada 5, yaitu yang pertama, kualitas pribadi konselor sangat penting. Yang kedua, membantu membangun hubungan yang baik antar konselor dan konseling. Yang keempat, menciptakan suasana aman dan nyaman untuk konseling. Yang keempat, membantu konselor memahami dan mendukung konseling secara efektif. Yang kelima, memastikan proses konseling berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Materi yang selanjutnya yaitu cara mengembangkan kualitas pribadi konselor. Ada 6 cara, yaitu yang pertama, refleksi diri. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, supervisi. Yang keempat, pengelolaan stres. Yang kelima, belajar dari pengalaman. Yang keenam, pengembangan spiritual dan etika. Pengertiannya yaitu yang pertama, refleksi diri. Konselor harus secara rutin mengevaluasi diri untuk mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan, yaitu mengikuti pelatihan, seminar, dan program pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, ada supervisi, yaitu melibatkan supervisor dalam praktik konseling untuk mendapatkan masukan dan pengawasan profesional. Yang keempat, ada pengelolaan stres, yaitu mengembangkan strategi untuk menjaga keseimbangan emosi seperti meditasi, olahraga, atau kegiatan relaksasi. Materi kelima yaitu belajar dari pengalaman, yaitu setiap interaksi dengan konseling adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kualitas pribadi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pengembangan spiritual dan etika, yaitu membangun fondasi spiritual yang kuat dan mempraktikkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup kualitas pribadi konselor.
Aspek-aspek kualitas pribadi konselor dikemukakan oleh banyak tokoh dan beraneka ragam. Kualitas kepribadian konselor yang terkait dengan keefektivitasan konseling terdiri dari 12. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, kekuatan atau daya. Yang keempat, pendengar yang aktif. Kelima, pengetahuan mengenai diri sendiri. Yang keenam, kualitas konselor. Yang ketujuh, kebebasan. Kedelapan, kearifan. Kesembilan, kesadaran holistik atau utuh. Ke-10, kesehatan psikologis. Ke-11, karakteristik konselor. Dan yang terakhir yaitu kejujuran. Yang pertama yaitu kompetensi, yang mempunyai makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu konseling. Kompetensi ini penting bagi seorang konselor karena konseling yang datang pada konseling untuk belajar dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai hidup yang lebih efektif dan bahagia. Yang kedua, dapat dipercaya, yaitu mempunyai makna bahwa konselor bukan sebagai suatu ancaman bagi konseling dalam konseling, akan tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman. Yang ketiga, ada kekuatan atau daya, yaitu suatu keberanian konselor untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dirinya yang paling dalam, sehingga dengan kekuatannya tersebut akan dapat membantu konselor dalam keseluruhan proses konseling. Yang keempat yaitu pendengar yang aktif. Menjadi pendengar yang aktif bagi konselor sangat penting karena menunjukkan komunikasi dengan penuh kepedulian, merangsang dan memberikan konseling untuk bereaksi secara spontan terhadap konselor dan menimbulkan situasi yang mengajarkan serta konseling membutuhkan gagasan-gagasan baru. Yang kelima, pengetahuan mengenai diri sendiri, yaitu yang bermakna konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dilakukan, mengapa melakukan itu, masalah yang dihadapi, dan masalah konseling yang terkait dengan konseling. Yang keenam, ada kualitas konselor yang tinggi tingkat pengetahuannya terhadap diri sendiri, yaitu menunjukkan karakteristik sebagai menyadari kebutuhannya sebagai konselor, menyadari rasanya, menyadari kelebihannya dan kekurangan diri. Yang ketujuh, ada kebebasan, yaitu yang sangat penting perannya dalam konseling dikarenakan konselor akan memahami konseling lebih nyata, membawa konseling pada hubungan yang lebih akrab, mengurangi keinginan untuk melawan, dan makin banyak kebebasan diciptakan dalam konseling, maka makin banyak kebebasan konseling dalam dirinya sendiri. Dan yang kedelapan, kearifan, yaitu didefinisikan sebagai suatu perangkat ciri-ciri kognitif dan efektif tertentu yang secara langsung terkait pada pemilikan dan perkembangan keterampilan dan pemahaman hidup yang diperlakukan untuk kehidupan yang baik, pemenuhan penyesuaian yang efektif, dan tilikan pada hakikat diri, orang lain, lingkungan, dan interaksi antar pribadi. Yang selanjutnya yaitu kesadaran holistik atau utuh, bermakna bahwa konselor menyadari keseluruhan orang dan tidak mendekatinya hanya dengan meneropong dari satu aspek tentu saja. Yang ke-10 ada kesehatan psikologis, yaitu yang baik bagi konselingnya atau konselor harus lebih sehat fisiknya daripada konseling. Yang ke-11 ada karakteristik konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu mencapai pemuasan kebutuhan seperti kebutuhan rasa aman, cinta, pemeliharaan, kekuatan, seksual, dan perhatian di luar hubungan konseling. Yang poin kedua yaitu tidak membawa pengalaman masa lalu dan masalah pribadi di luar konseling ke dalam konseling. Poin ketiga, menyadari titik penyimpangan dan kelemahan yang dapat membantu mengenal situasi yang terkait dengan masalah. Poin keempat, tidak hanya mencapai kelestarian hidup, tetapi mencapai kehidupan dalam kondisi yang baik. Dan yang terakhir yaitu ada kejujuran, mempunyai makna bahwa konselor harus terbuka, otentik, dan sejati dalam penampilannya. Alasan pentingnya kejujuran harus melekat pada diri konselor, yaitu transparansi atau keterbukaan memudahkan konselor dan konselingnya berinteraksi dalam suasana keakraban psikologis. Kejujuran yang memungkinkan konselor untuk memberikan umpan balik yang belum diperhalus. Kejujuran harus konselor merupakan ajakan sejati kepada konseling untuk menjadi jujur. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kualitas pribadi konselor merupakan fondasi utama keberhasilan dalam
proses konseling. Dengan terus mengembangkan diri, konselor dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi konseli dan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya atas nama Lisa Brady memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan baik dalam penyajian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.